Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu di rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit menular pada pembelajaran PJOK kelas 5. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa dapat menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang dapat berpindah ke orang lain. Beberapa penyakit menular dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung dapat melalui kontak fisik, misalnya sentuhan, melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak cairan tubuh seperti darah dan urin. Penularan juga dapat melalui gigitan hewan, kontak fisik dengan cairan tubuh hewan, ataupun melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit. Sementara penularan tidak langsung adalah melalui sentuhan terhadap barang-barang yang telah terkontaminasi. Contoh, menyentuh gagang pintu, keran air, dan sebagainya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan memberikan beberapa contoh tentang penyakit menular. Yang pertama, influenza. Yang kedua ada demam berdarah. Ketiga ada penyakit kulit. Dan yang terakhir ada diare. Influenza. Influenza atau yang biasa dikenal dengan flu disebabkan oleh virus. Mereka yang menderita atau tertular flu akan merasakan nyeri otot, batuk, bersin, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan badan lelah. Virus influenza sangat mudah menular dan berpindah dari satu orang ke orang lain. Penularan melalui kontak langsung, contohnya bersin dan batuk. Sementara penularan tidak langsung, contohnya seperti menyentuh gagang pintu yang sudah tercemar virus. Perantara udara adalah media penularan flu yang paling cepat. Setelah mempelajari apa itu influenza, kita akan mempelajari cara pencegahan penyakit flu. Yang pertama, menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus. 2. Tidak menyentuh hidung, mulut, mata, dan daerah wajah serta mencuci tangan. 3. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir. 4. Bersihkan permukaan benda-benda yang mungkin tercemar. 5. Gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. 6. Jaga jarak dengan penderita flu. Contoh penyakit kedua adalah penyakit diare. Penyakit diare atau diarea adalah sebuah penyakit yang penderitanya akan mengalami rangsangan buang air besar yang terus-menerus dengan tinja atau feses yang masih memiliki kandungan air berlebihan. Diare bisa disebabkan karena 1. Gejala luka dari sistem pencernaan, penyakit alergi terhadap gula, fruktosa, atau laktosa. 2. Memakan makanan yang asam, pedas, atau bersantan secara berlebihan. 3. Kelebihan vitamin C. 4. Infeksi bakteri
infeksi saluran pencernaan, virus, dan parasit. Gejala penyakit diare dapat langsung dikenali atau dirasakan oleh penderita seperti sakit perut, sering kali mual dan muntah, buang air besar terus-menerus, nafsu makan berkurang, demam tinggi, terkadang ada darah dalam tinja atau feses, pegal di punggung, dan perut berbunyi. Penyakit diare dapat diatasi dengan cara mengonsumsi sejumlah air yang mencukupi untuk menggantikan cairan yang hilang. Lebih baik dicampur dengan garam dan gula. Bisa juga diminum oralit atau obat pencegah diare. Serta yang terakhir adalah pergi ke dokter. Penyakit kulit. Penyakit kulit terjadi pada orang-orang yang tidak menjaga kebersihan tubuhnya. Contoh penyakit kulit adalah penyakit panu, penyakit kudis atau scabies, dan penyakit cacar atau variola. Penyakit panu disebabkan oleh sejenis jamur. Cara penularan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Gejala penyakit panu diantaranya timbul bercak putih di permukaan kulit dan terasa gatal, terutama ketika sedang berkeringat. Upaya pencegahan yang pertama, menjaga kebersihan badan, mandi 2 kali sehari. 2. Tidak memakai pakaian atau handuk penderita panu. 3. Mengoleskan obat anti jamur pada permukaan kulit yang terkena panu. Penyakit kudis atau scabies. Penyebab penyakit ini adalah Sarcoptes scabies. Penularan dapat melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Gejala penyakit yang pertama adalah timbul bercak merah atau bintik-bintik di permukaan kulit. Dan yang kedua, kulit terasa gatal terutama malam hari. Upaya pencegahan dari penyakit ini adalah menjaga kebersihan badan, minimal mandi 2 kali sehari. Tidak memakai pakaian penderita penyakit kudis karena cepat menular. Dan yang terakhir adalah mengoleskan obat anti jamur pada permukaan kulit yang terkena penyakit kudis. Penyakit cacar atau variola. Penyebab penyakit ini adalah virus varicella zoster. Penularan dapat melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Gejala penyakit cacar pada tingkat pertama selama 3-4 hari, panas tinggi secara mendadak, badan lesu, sakit kepala, perut terasa mual dan muntah, timbul bercak-bercak merah di kulit. Tingkat kedua, lamanya kira-kira 3 hari, panas badan mulai turun, timbul bercak merah yang berisi air bening, lama-kelamaan menjadi nanah. Bercak-bercak itu akhirnya kering, kemudian tampak bopeng di tangan dan kaki. Upaya pencegahan dari penyakit cacar adalah melakukan vaksinasi pada waktu anak-anak. Demam berdarah. Demam berdarah atau dikenal DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Gejala penyakit ini diantaranya demam tinggi mendadak terus-menerus selama 2 hingga 7 hari. Terdapat pendarahan, pembesaran hati, syok yang ditandai dengan nadi lemah dan cepat, tekanan darah turun, kulit dingin, dan lembab terutama pada ujung jari dan ujung hidung, sianosis sekitar mulut, gelisah, dan trombosit rendah. Penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk yang bernama Aedes aegypti.
Upaya pencegahan demam berdarah diantaranya 1. Membersihkan tempat penyimpanan air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Ketiga, kubur atau buang barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. 4. Menutup lubang-lubang yang terdapat di pagar bambu. Dan yang terakhir adalah jangan menggantung pakaian di sembarang tempat. Demikian, itu adalah materi dari pembelajaran penyakit menular. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.